Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Abah. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini mendapat manfaat dan ada hikmah di balik semuanya. Berdoa kita mulai. Selesai. Materi hari ini kita membahas tentang budaya hidup sehat. Materi kesehatan ya, budaya hidup sehat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1960, bab 1 pasal 2, sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, mental, dalam mental itu rohani ya, dan sosial. Kesehatan badan itu jasmani, mental itu rohani, dan sosial itu hubungan kemasyarakatan, hubungan dengan makhluk yang lain, sesama manusia, dan bukan merupakan keadaannya, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, serta kelemahan. Itu definisi sehat menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 9 tahun 1960. Selain batasan di atas, sehat juga bisa dibedakan secara fisiologi dan secara anatomis. Yang pertama, sehat secara fisiologis. Itu apabila organ-organ yang ada pada tubuh kita berfungsi secara normal dan baik, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, sistem peredaran darah, ya, sistem pencernaan, lambung, usus, dan lain sebagainya, itu berfungsi secara normal. Itu secara fisiologi, artinya secara fisik. Kemudian yang kedua, sehat secara anatomi. Apabila anggota tubuh lengkap, misalnya kedua tangan atau kedua lengan ada, jari-jari tangan lengkap, anggota tubuh bagian yang bawah juga, kaki, jari-jari kaki, dan lain sebagainya, itu dalam keadaan lengkap. Itu disebut dengan sehat secara anatomis. Yang berikutnya, kesehatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang antara lain pendidikan yang cukup untuk menjalankan cara-cara hidup sehat, kebersihan pribadi, dan kesehatan lingkungan. Hidup yang teratur, perumahan lingkungan yang sehat dan nyaman, ketersediaan air bersih yang cukup untuk keluarga, kemudian pembuangan air limbah dan sampah yang baik, makanan yang bergizi, berkualitas, kemudian vaksinasi, pemberantasan vektor penyakit ya, artinya di sini ada penyemprotan hama, disinfektan, dan lain sebagainya. Kemudian olahraga secara teratur serta menjaga berat badan yang normal. Itu merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Berikutnya, kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang baik. Artinya begini, ketika seseorang berusaha untuk selalu menjaga kesehatan pribadinya dengan melakukan pola-pola hidup sehat seperti yang disampaikan tadi, itu merupakan definisi dari kesehatan pribadi. Jadi kesehatan pribadi segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dengan dalam batas kemampuannya. Itu tentang kesehatan pribadi. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan orang menjadi sakit.
Yang pertama, faktor pendidikan kesehatan yang kurang atau tidak maksimal. Artinya ketika seseorang tidak memahami pendidikan kesehatan, bagaimana dia bisa menjaga kesehatan, kemudian tidak memahami dan tidak mampu memaksimalkan fasilitas kesehatan yang ada, bagaimana dia bisa menjaga kesehatan. Kemudian seandainya sakit, harusnya kan dia, orang yang sakit itu berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter lah, paling tidak ke klinik ya. Tapi ini tidak, melakukannya dilakukan ke dukun dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra dan lain sebagainya. Ini faktor yang menyebabkan orang sakit, orang menjadi sakit ya, karena tidak memahami tentang pendidikan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah yang menyebabkan orang menjadi sakit itu adalah kebiasaan penduduk. Dalam hal ini kebiasaan yang tidak benar, misalnya membuang sampah secara sembarangan ya, kemudian tidak menjaga lingkungan, kemudian memakan makanan tanpa dimasak atau makan buah-buahan tanpa dicuci terlebih dahulu. Itu merupakan suatu faktor kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Ini juga berpengaruh terhadap seseorang sehingga orang bisa menjadi sakit. Yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini sudah jelas ya tentang keadaan perekonomian keluarga. Apakah dia memiliki faktor ekonomi yang baik, ataukah dia yang memiliki yang buruk, itu berpengaruh terhadap kesehatan, tentunya kesehatan pribadi. Yang berikutnya adalah kemampuan perekonomian yang lemah, kondisi ekonomi yang sekitar kita. Misalnya seperti sekarang ini kita tahu bahwa sedang mewabah pandemi COVID-19. Ini juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi bukan hanya kondisi perekonomian keluarga, tetapi juga ke kondisi ekonomi dari dari orang-orang yang sekitar kita, sehingga ketika sakit dia tidak mampu untuk berobat ke dokter. Kalau tadi di bagian perekonomian keluarga atau masyarakat itu ada pengaruh terhadap kesehatan, penyebab kesehatan. Nah, ketika sakit karena ekonominya tidak mampu ya, maka dia bisa jadi tidak berobat ke dokter gitu. Itu yang menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan orang bisa menjadi sakit. Upaya untuk menjaga kesehatan pribadi diantaranya adalah memelihara kebersihan diri. Memelihara kebersihan diri itu diantaranya adalah mandi 2 kali sehari, kemudian menggosok gigi ketika hendak tidur dan sesudah makan, kemudian pagi hari setelah bangun tidur itu membersihkan tempat tidur, kemudian menjaga kebersihan rambut, kuku, hidung dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan pakaian. Pakaian selain dicuci juga tentu harus disetrika agar pakaian rapih dan bersih ya. Termasuk diantaranya adalah kaos kaki sebagai alas sepatu ya, sebagai alas yang tiap hari kita pakai, itu kita harus jaga kebersihannya. Jangan sampai nanti kita menggunakan kaos kaki yang berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu tidak dicuci. Merasakan sendiri kan bagaimana rasanya ya. Ya begitulah, orang-orang yang mencium bisa jadi pingsan ketika ada kaos kaki yang jarang dicuci
Ya. Kemudian berikutnya adalah menjaga kebersihan kamar tidur, lingkungan dalam rumah. Itu juga kita harus jaga kebersihannya sehingga kita bisa dan membiasakan untuk menjaga kesehatan pribadi kita. Yang berikutnya, menjaga kesehatan pribadi itu harus mampu memilih makanan yang bergizi, seimbang ya, sehat dan bergizi. Kalau dalam agama Islam itu halalan toyiban, artinya begini, ketika yang dimakan itu adalah dari barang atau dari belanja yang halal, bukan hanya halal tetapi juga tentunya baik ya, toyib itu baik. Baik di sini tentunya memenuhi unsur-unsur 4 sehat 5 sempurna seperti yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi ketika kalian masih SD barangkali sering mendengar 4 sehat 5 sempurna. Nah, diantaranya ya makan makanan yang mengandung karbohidrat, yang mengandung vitamin, yang mengandung mineral, kemudian protein dan lain sebagainya. Itu merupakan makanan yang bergizi ya, yang bisa menimbulkan sehat dan gizinya seimbang. Hal ini tentunya berpengaruh ketika makanan yang kita makan tidak berimbang, misalkan terlalu banyak karbohidrat, kemudian kita tidak membiasakan diri dengan membakarnya. Cara membakar karbohidrat itu adalah dengan berolahraga, maka terjadi ketidakseimbangan pada diri kita. Kalau seandainya terlalu berlebihan, maka bisa jadi obesitas ya, kelebihan gizi, itu tidak baik. Kemudian kalau seandainya makannya kurang, tidak seimbang, tidak memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna, itu juga membuat badan menjadi tidak seimbang dalam hal kesehatannya, bisa jadi menjadi sakit dan lain sebagainya. Jadi intinya kita bukan hanya harus memelihara makanan dengan gizi seimbang, tetapi juga kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, diantaranya ya dengan berolahraga sebagai cara untuk membakar lemak, untuk membakar kalori yang kita masukkan melalui konsumsi makanan kita. Kebiasaan kita sehari-hari ya, misalnya istirahat dan tidur, itu termasuk hal yang berpengaruh terhadap kesehatan ya. Tidur minimal itu 8 jam ya, maksimal 8 jam dan minimal itu 6 jam. Itu tidur yang sehat. Pada malam hari mulai tidur jam sekian, kemudian bangun jam sekian, itu harus tertata, terjadwal dengan rapi, sehingga kesehatan kita juga akan terjaga. Seandainya orang kurang tidur bagaimana? Mungkin kalian akan merasakan seandainya orang yang kurang tidur itu matanya sayu, muka pucat, badannya lemes ya, malas dan kurang bergairah. Itu seandainya kurang tidur. Begitu juga dengan kebanyakan tidur, sama saja itu ya. Oleh karena itu, jaga istirahat dan tidur kita agar seimbang, sehingga kita bisa terjaga kondisi badan kita tidak mengalami sakit ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, stamina tubuh kita. Stamina tubuh kita selain dengan asupan makanan yang bergizi, kita juga harus mampu untuk melakukan aktivitas gerak. Misalnya dengan cara olahraga yang secara teratur. Kemudian melakukan latihan-latihan fisik secara kontinu ya. Ini akan bisa menurunkan hal-hal yang
tadinya negatif atau hal-hal yang bisa menyebabkan sakit, itu kita bisa hindari dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan berolahraga. Ya, olahraga itu bagus untuk menurunkan tekanan darah, kemudian menurunkan berat badan, kemudian meningkatkan gairah hidup, menurunkan kadar kolesterol dan lemak, kemudian resiko gangguan jantung dan pembuluh darah juga, serta tulang-tulang dan persendian menjadi kuat. Ya, jadi dengan olahraga yang teratur itu tentunya secara fisik itu akan terpengaruhi, akan lebih menjadi sehat, kemudian akan menjadi lebih bergairah gitu. Kemudian apalagi pada kalian yang sekarang dalam masa pertumbuhan, ya, masa pertumbuhan harus banyak makan makanan yang bergizi dengan gizi seimbang, ya, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian dibarengi juga dengan olahraga yang teratur, dibarengi juga dengan istirahat, ya. Jadi jangan malam setelah BDR selesai melaporkan tugas, kalian masih tetap melek untuk melakukan bermain game online dan lain sebagainya. Bermain game online itu hal yang apa ya, menurut Bapak itu hal yang sia-sia. Kenapa Bapak katakan sia-sia? Satu, sudah pasti kalau game online itu menyedot kuota. Yang kedua, mata harus tetap terbuka, sementara kan kemampuan mata itu ada batasnya. Kemudian aktivitas geraknya itu yang bergerak hanya ibu jari biasanya kalau yang main game online itu, ya. Sementara aktivitas organ tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain tidak bergerak maksimal, itu akan berpengaruh, ya. Selain itu juga dari gadget itu sendiri, ya, dari gawai itu sendiri memiliki tingkat radiasi, ya, yang berpengaruh tentunya secara tidak langsung akan terasa, ya. Terasanya itu tidak langsung. Kenapa? Karena memang radiasi itu pengaruhnya lama. Mungkin kalian sudah tahu lah, ya, pernah melihat itu ada orang yang ternyata kecanduan gawe atau main game online, kemudian walaupun tidak memegang gawai, ya, tidak memegang HP, dia seolah-olah memainkan jarinya itu sedang bermain game. Nah, itu salah satu yang diakibatkan oleh main game. Jadi kurangi, bahkan kalau perlu hindari banyak bermain game, ya, karena itu tidak meningkatkan kesehatan, tetapi malah menurunkan. Yang berikutnya adalah vaksinasi terhadap suatu penyakit, ya. Cara meningkatkan daya tahan tubuh selain berolahraga juga vaksinasi terhadap penyakit. Misalnya vaksin DPT, ya, beberapa waktu yang lalu, barangkali tahun kemarin, ya, kalian mendapat vaksinasi. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan dari apa? Dari serangan penyakit tentunya. Kalau difteri apa imunisasinya? DPT, difteri dan pertusis dan lain sebagainya. Kemudian BCG, ya, mungkin kalian pernah dengar itu. Jadi itu diantaranya hal-hal yang diharapkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah menghindari terjangkitnya penyakit. Yang pertama adalah membiasakan diri dengan menjalankan aturan kesehatan. Ya, sudah disampaikan tadi aturan kesehatan itu bagaimana. Mandi yang bersih 2 kali sehari, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, kemudian memotong kuku, keramas, gosok gigi dan lain sebagainya. Itu menjalankan aturan kesehatan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan gizi seimbang, melakukan olahraga yang teratur. Itu adalah cara-cara menghindari terjadinya penyakit. Kemudian selain itu juga menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit. Misalkan begini,
Ada di antara teman kita itu memiliki penyakit, ya katakanlah maaf ya, penyakit paru-paru misalnya, entah itu TBC, ya itu yang kemudian pilek dan lain sebagainya. Itu kita hendaknya menghindari kontak dengan orang yang menjadi sumber penularan penyakit. Apalagi sekarang masa COVID nih, rame kan masa COVID itu. Penularannya melalui apa? Melalui mata, melalui hidung, melalui mulut. Nah, jadi kita upayakan untuk menghindari. Selain itu, kita juga mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh protokol COVID. Misalnya mengenakan masker, ya sebagai pencegahan. Kemudian mencuci tangan, ya menjaga jarak. Itu diantaranya untuk menghindari terjadinya penyakit, khususnya kalau yang corona ya sekarang yang sedang mewabah, ya kita tetap protokol kesehatan harus tetap kita terapkan. Kemudian bagaimana sih cara meningkatkan taraf kecerdasan dan rohani? Yang pertama, untuk taraf kecerdasan itu kita mesti membaca, ya membaca, sering membaca, kemudian sering melihat sesuatu, tentunya itu merupakan taraf kecerdasan bisa meningkat. Kemudian kalau seandainya matematik misalnya, bagaimana? Ya matematik harus berlatih, ya kali-kalian misalnya, kalian harus hafalkan. Kemudian setelah hafal, kalian juga berlatih yang tadinya kali-kalian perkalian satuan, berpindah kepada perkalian satuan dengan perkalian puluhan. Misalnya 2 kali 10, 3 kali 10, atau misalnya 4 kali 11. Begitu seterusnya, ditingkatkan menjadi perkalian yang tadinya satuan dengan puluhan, sekarang dengan puluhan, 10 kali 10, 11 kali 11, dan seterusnya. Itu harus tetap dilatih sehingga taraf kecerdasan akan semakin meningkat melalui membaca dan berlatih. Kemudian bagaimana dengan rohani? Nah, untuk meningkatkan rohani tentunya menjalankan perintah agama masing-masing. Kalau yang muslim ya sholat. Kalau ada perintah untuk melaksanakan puasa sunnah ya melakukan puasa sunnah gitu. Ya. Kemudian misalnya untuk yang agamanya Katolik atau Protestan itu melakukan ibadah di gereja. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Jadi meningkatkan taraf kecerdasan itu dengan membaca, berlatih dengan pengetahuan. Kemudian untuk meningkatkan taraf rohani itu dengan menjalankan peraturan agama secara taat, kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Selain itu, untuk meningkatkan kesehatan juga kita mesti melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kalau bahasa kerennya medical check up, ya medical check up. Secara periodik, secara rutin, kemudian mengikuti gerakan imunisasi yang biasanya digalakkan oleh pemerintah. Misalnya bulan sekian ada imunisasi campak, ikut. Bulan sekian kemudian difteri, ikut, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan dan meningkatkan kesehatan. Kemudian melakukan kebiasaan sehat lainnya, diantaranya menjauhi narkoba, ya, menghindari minuman yang beralkohol dan lain sebagainya. Kemudian tidak merokok dan lain sebagainya. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan hidup sehat. Nah, sekarang bagaimana dengan kesehatan lingkungan? Orang akan bisa dikatakan sehat sempurna jika jasmani sehat, mental sehat, kemudian lingkungan sosialnya pun sehat. Lingkungan di sini bukan hanya lingkungan kondisi lingkungan yang bersih ya, tetapi juga kondisi lingkungan sosial. Misalnya yang dimaksud dengan kondisi lingkungan sosial itu adalah antar tetangga. Terjalin hubungan baik antar tetangga
ya, tidak ada selisih paham dan sebagainya. Itu merupakan salah satu ciri lingkungan sosial yang sehat. Tetapi seandainya di antara tetangga misalnya ada yang bertengkar, berselisih paham, kemudian tidak tidak saling mengenal satu dengan lainnya, itu bukan merupakan ciri lingkungan sosial yang sehat. Nah, ini akan berpengaruh terhadap kesehatan itu orang itu sendiri, gitu, ya. Kemudian ketika orang memiliki kesehatan lingkungan secara fisik, misalnya sanitasi air yang baik, kemudian adanya di rumah itu adanya ventilasi rumah, cukup penerangan bagian dalamnya, itu merupakan kesehatan lingkungan yang baik secara fisik. Tetapi secara sosial itu antar manusianya, orang dengan orang, itu kesehatan lingkungan, ya, sosial dan fisik, kesehatan fisiknya. Oke, sekarang sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perhatian untuk kesehatan juga semakin besar. Nah, diupayakan berbagai usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Ya, di antaranya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan itu memberantas sumber penyakit menular. Nah, ya, misalnya kalau dulu ada penyakit yang bagaimana sih Pak pemberantasan penyakit menular itu? Nah, kalau sering kita mendengar ada yang namanya DBD, ya, demam berdarah. Apa sih penyebabnya? Apa sih sumbernya? Nah, sumbernya adalah dari nyamuk, ya, dari nyamuk demam berdarah. Maka di salah satu cara memberantasnya adalah dengan menguras bak mandi, ya, membersihkan, mengubur kaleng-kaleng dan tempat yang bisa menampung air, ya, yang 3M itu, menguras, mengubur, membersihkan, ya. Kemudian itu diantaranya, kemudian mengobati penderitanya, ya. Pemberantasan sumber penyakit menular itu misalnya dengan mengobati penderitanya, ya, yang sakit diobati, yang kena DBD tadi, kemudian diupayakan tidak terjadi penularan, gitu. Itu membebaskan kuman penyakit pada pembawa penyakit. Jadi pembawa penyakitnya apa? Itu kuman, itu dibebaskan. Kemudian berikutnya adalah menghilangkan vektor penyakit. Vektor itu ya penyebabnya, ya. Tempat inkubasi, tempat di mana sumber penyakit itu ada. Misalnya di kolam-kolam, ya, kolam-kolam yang jarang dibersihkan, kemudian adanya kaleng-kaleng bekas yang menampung air, itu adalah vektor atau penyebab penyakit. Jadi itu harus dihilangkan. Yang membiasakan membersihkan bak mandi, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengubur kaleng-kaleng bekas dan lain sebagainya. Itu cara menghilangkannya, menghilangkan vektor, ya, penyebab. Selain itu juga harus diupayakan adanya peningkatan taraf hidup rakyat, taraf hidup masyarakat, ya. Di antaranya dengan memberi penerangan dan perbaikan gizi. Penerangan artinya gini, penyuluhan tentang gizi, kemudian pemberian bubur, konsumsi bubur gratis di posyandu dan lain sebagainya, itu diantaranya. Kemudian pengawasan terhadap penyebaran dan gangguan obat-obatan dan makanan, ya, pengawasan terhadap penyebaran apa? Penyebaran penyakit, gangguan obatannya dan makanannya bagaimana obat-obat itu, apakah masih layak pakai atau sudah tidak layak pakai, itu perlu diawasi,
Jangan sampai ada obat yang sudah kadaluarsa, kemudian makanan yang sudah basi, itu tidak dimusnahkan atau bahkan diberikan kepada orang. Nah, itu kan perlu kita waspadai. Gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah peningkatan gizi masyarakat. Nah, peningkatan gizi masyarakat di sini, ya, membiasakan kepada masyarakat dengan memberikan penerangan, perbaikan gizi dan sebagainya. Bagaimana sih mengolah makanan, membeli makanan yang mentah, kemudian diolah menjadi makanan yang siap saji, itu harus dibiasakan di masyarakat. Kemudian mengadakan vaksinasi dan imunisasi, itu merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan hidup dan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, nah, ini perlu perlu diketahui, ya, bagaimana sih mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Nah, daerah sekitar kita menuju wilayah Cilegon itu bukan sering ya, kita bisa lihat bagaimana banyak terdapat industri, daerah industri. Nah, bagusnya daerah industri itu jauh dari pemukiman penduduk, sehingga memiliki jarak yang aman. Nah, gitu. Makanya ada beberapa daerah di sekitar wilayah industri kita itu yang masyarakatnya diminta untuk pindah. Kenapa? Karena bisa terjadi pencemaran terhadap lingkungan yang mengakibatkan orang yang berada di sekitar daerah industri itu memiliki kesehatan yang tidak baik. Akibat apa? Akibat adanya polusi, ya. Kemudian selain itu juga apa yang harus dilaksanakan? Nah, diharapkan ada penyaring udara agar udara yang berada di sekitar kita itu selalu bersih, ya, minimal tertahanlah kotor-kotorannya. Nah, ini tentunya dengan penyaringan udara itu dimiliki oleh setiap pabrik, ya, misalnya di cerobong asapnya itu ada penyaring udara. Selain itu juga pabrik harus memiliki bak penampung limbah cair, sekaligus juga mengadakan daur ulang terhadap zat yang merupakan limbah tersebut, ya, didaur ulang. Kemudian selain itu juga mengolah air buangan limbah secara baik itu limbah biologis maupun non biologis, misalnya dengan filtrasi atau sedimentasi. Nah, itu kalian mengenai filtrasi itu artinya penyaringan, sedimentasi itu penimbunan. Nah, itu kalian harus tahu, ya. Berikutnya adalah mengubah atau mempengaruhi lingkungan hidup sehingga faktor-faktor yang tidak baik dapat diawasi dan tidak membahayakan. Dapat berupa transmigrasi, pengembangan kota, penghijauan lahan gundul atau reboisasi, ya. Kemudian pengaturan usaha pertanian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan dan memproses limbah dengan cara mengadakan daur ulang terhadap sampah-sampah organik untuk dijadikan bahan yang bermanfaat. Nah, kalian tentunya tahu apa yang disebut dengan sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa hancur dalam kurun waktu tertentu. Itu, ya, hancur artinya sampah itu akan melebur dengan tanah, dengan air. Misalnya apa di sini? Kertas, ya, kertas. Kemudian daun-daunan, ya, kulit pisang dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sampah organik. Nah, sekarang bagaimana apa yang disebut dengan sampah non organik atau anorganik? Yaitu sampah yang tidak bisa hancur dalam kurun waktu tertentu. Misalnya apa? Plastik, kaca, beling, ya, besi dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa hancur dalam kurun waktu tertentu, itu yang disebut dengan sampah non organik. Nah, untuk sampah yang non organik itu tentunya harus dipilah
dipisahkan dari sampah organik, ya, sehingga ketika ada pengolahan untuk sampah organik, maka sampah organik dimasukkan ke bagian untuk diolah menjadi pupuk, misalnya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian bagaimana dengan sampah anorganik? Nah, sampah anorganik itu bisa didaur ulang, misalnya kalau kita lihat sering ya, itu ada yang tukang ronsok dan lain sebagainya. Itu mereka mendaur ulang sampah-sampah yang tidak bisa hancur itu. Dijual kembali, dipak, kemudian diolah menjadi bahan yang baru, ya, menjadi bahan untuk sesuatu yang diolah kembali gitu. Kira-kira itu ya, bagaimana materi tentang hidup sehat pada hari ini. Selanjutnya, materi ini kalian catat ya, kemudian kalian buka link yang Bapak bagikan, kemudian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada link tersebut. Dan ingat, Bapak mengharapkan kalian bisa membuka link melalui gawai kalian, ya, melalui handphone, melalui gadget ya. Kalau belum memiliki akun untuk masuk mengisi laporan, mohon untuk membuatnya. Kalau tidak bisa, dari kemarin-kemarin Abah selalu menunggu, selalu tunggu, Bapak menunggu. Siapa yang belum punya akun, silahkan datang ke sekolah, akan disaranai, akan difasilitasi, akan dibuatkan akunnya. Ada beberapa teman kalian yang memang tidak memiliki gadget ya, maka di sekolah itu ada komputer. Kalian bisa mengerjakannya di sekolah, di komputer, karena dari beberapa waktu yang lalu juga sudah ada yang mengerjakan di komputer sekolah. Dan mereka yang belum punya akun, dibuatkan akunnya. Yang penting kalian membuat akun Google itu jangan sampai emailnya yang .com.nya itu tidak hilang ya, emailnya itu. Kemudian passwordnya jangan sampai lupa. Kalau passwordnya lupa, kemudian emailnya juga lupa, kalian tidak punya akun, nanti akan bermasalah. Nah, satu akun itu diharapkan, satu, tidak lupa nama akunnya ya. Yang kedua, emailnya, password email itu tidak lupa gitu. Kalau seandainya lupa bagaimana? Nah, ada langkah-langkah untuk memperbaikinya ya, itu untuk tingkat lanjut. Jadi bagi kalian yang belum memiliki atau belum mempunyai akun, silahkan datang, dibuatkan akunnya insya Allah ya, dengan catatan jangan sekaligus datangnya tetap harus melewati protokol COVID, mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu ya. Nah, itu saja barangkali dari Bapak pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Selanjutnya kalian buka linknya ya, kemudian isi daftar hadirnya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat, selalu berdoa, positive thinking, selalu berpikiran positif ya. Husnudon ya, husnudon lah, kita selalu berprasangka baik. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan baik dan lancar. Dan kemudian untuk masalah wabah ini segera cepat berlalu. Bapak kangen kepada kalian, kangen kita bertemu, kita kangen ngobrol ya. Selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menolong kita semua. Terima kasih.
Pertemuan hari ini ditutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.